Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Hadirin sidang Jumat. Alhamdulillah. Bulan 3 di awal bulan ini kita mulai panen raya daripada padi. Dari sekian banyak yang kita tanam, hasilnya sedikit lebih meningkat dari tahun yang lalu dalam perjalanan awal. Karena musim ini relatif tidak ada hambatan yang berarti. Wereng tidak ada, sundep tidak ada, dan serangan burung pun tidak ada. Jadi kemungkinan akan lebih banyak hasil yang kita bisa panen di tahun ini. Ini menandakan bahwa stok pangan kita yang berbentuk padi, gabah, beras ini sangat mencukupi. Belum ditambah daripada musim tanam kedua. Namun musim tanam kedua biasanya tidak seluruh yang hari ini kita tanam atau bulan ini kita tanam dapat ditanam ulang. Andainya pun bisa, itu biasanya hasilnya di bawah daripada hasil rendeng ini. Biasanya sekitar 80% daripada hasil musim penghujan ini atau musim rendeng. Andainya itu yang terjadi, maka stok pangan kita bisa terpenuhi target daripada 18 bulan untuk 1 tahun. Jadi keperluan 1 tahun dipenuhi 18 bulan, 1,5 tahun. Maka dengan stok yang seperti itu, ketahanan pangan kita tidak goncang. Itu padi, itu beras. Kemudian hari-hari kita makan tahu, kita makan tempe. Dari tanaman yang kita laksanakan, yakni tanaman kedelai, ini menandakan akan hasil dengan hasil yang baik. Biasanya kedelai di kita paling tinggi 2 ton. Sepertinya kedelai kita di bulan 4 nanti akan panen. Mungkin bisa paling tidak sama 2 ton. Dan kita mempunyai tanaman kedelai lebih daripada 25 hektar. Keperluan kita kedelai dalam 1 tahun itu 120 ton. Maka
diperlukan lahan 60 hektar. Namun yang baru kita tanam 25 hektar. Andainya terpaksa belum mencukupi, maka sesungguhnya kita sudah bisa mencukupi 50% daripada hajat kedelai. Yang kita hitung hajat kedelai kita 1 tahun itu 12 bulan. Tapi ada 2 bulan yang tatkala santri atau pelajar cuti pulang ke rumah masing-masing, maka kebutuhan daripada tahu dan tempe tentunya turun, boleh dikatakan tinggal 20% saja. Maka hakikatnya yang kita persiapkan real adalah 100 ton. Dan andainya ada 2 ton, 20 ton yang tersedia itu cadangan. Oleh sebab itu, memandangkan situasi harga kedelai import itu naik hampir 100%, maka tahun 22 ini kita harus memenuhi paling tidak 50%, dan tahun 23 100%. Yakni kita akan menanam di penghujung tahun 22 ini 60 hektar untuk kedelai. Dan di bulan April kita memiliki stok daripada kedelai mencapai 120 ton. Adapun minyak, ternyata minyak ini menjadi masalah juga di negeri kita. Sekalipun kita ini tersohor dengan penghasil minyak sawit yang terbesar justru di dunia. Namun kita pernah mengalami dalam bulan-bulan ini atau lewat bulan yang lalu langka atau stok daripada minyak tidak tampil di pasar. Ini juga merupakan satu tantangan bagi kehidupan mandiri. Maka kita akan tingkatkan produksi minyak kita. Kalau minyak wijen sudah pasti kita surplus. Kalau hanya diperuntukkan sebagai tambahan bumbu. Karena kita menanam lebih daripada 25 hektar. Dan itu bisa menghasilkan 1.500 sampai 2.000 kilogram. Kalau kita jadikan minyak, katakan hanya 40%, maka kita sudah mempunyai lebih daripada 5.000 kilogram. Itu kalau hanya menanam 25. Nah, oleh sebab itu, karena minyak menjadi persoalan juga di negeri kita, maka tahun ini kita akan meningkatkan tanaman wijen. Kalau kedelai mempunyai musim, kalau wijen dalam praktek penelitian saya tidak harus di musim tertentu. Yang penting ada air dan pupuk kandang yang cukup. Tempat kita memenuhi persyaratan tanam wijen sepanjang tahun. Maka kalau kedelai kita tanam di bulan 11 atau 12, maka wijen bisa ditanam di bulan 11 bisa, di bulan 4 bisa. Nah, ini kita manfaatkan. Sedangkan padi sudah menjadi kebiasaan di bulan 12 paling akhir dan di bulan 4 yang kedua. Nah, ini tentang persediaan pangan. Kita tidak perlu terpengaruh oleh situasi pangan di pasar karena kita telah mempunyai kemandirian pangan.
Mudah-mudahan ini bisa dikembangkan seluruh negeri kita. Kalau kita kelompok yang sangat kecil ini mampu menyediakan pangan tanpa harus bersandar pada impor, mendatangkan dari luar negeri. Nah, Indonesia pun kemungkinan bisa kalau mau. Apatah lagi saudara-saudara, hari ini terjadi perang besar di Eropa Timur tentunya, yakni Rusia dan Ukraina. Rusia sahabat daripada Indonesia, Ukraina juga sahabat dari Indonesia. Dua negara ini penghasil pangan terbesar dunia berupa gandum. Gandum Rusia, gandum yang terbaik di dunia. Gandum Ukraina, gandum yang terbaik di dunia. Gandum yang kita makan sumbernya dari Ukraina dan juga dari Rusia. Pasti ada dampak. Kita dalam hal ini jangan mementingkan diri sendiri. Dampak itu sudah barang pasti. Tidak ada perang pun, kita ini masih import. Apalagi ada perang. Tambah tidak bisa membatasi. Adapun kalau naik harga, mungkin andekan gandum sampai 20.000 1 kilo, maka kita makan beras lagi. Kan beras cukup. Namun bukan itu saudara-saudara dalam menghadapi dua sahabat yang sedang berperang ini. Kita sebagai bangsa yang ingin menegakkan perdamaian di dunia ini, semestinya negara kita ikut ambil bagian dalam arti mendamaikan dua sahabat yang sedang bertikai ini. Kalaulah kita tidak bisa memberikan sumbangan apapun kepada kedua yang sedang melaksanakan peperangan itu, kita memberi fasilitas, mengajak damai, menciptakan kedua belah pihak ini berdamai, berunding, dan kita memfasilitasi. Negara kita ini negara yang sangat dipuja-puja oleh bangsa-bangsa lain akan keindahannya. Maka kita undang dua negara yang bersengketa ini dan sudah berperang ini untuk mengadakan perundingan. Sudah pasti kita netral, karena kita bersahabat terhadap dua yang sedang bertikai ini. Adakan di Indonesia, ajukan tempat, entah itu di Bogor dengan puncaknya, entah itu Yogyakarta dengan Kaliurangnya, entah itu Cirebon dengan Kuningannya yang mempunyai Linggajati, apa itu Jawa Timur dengan Malangnya, apakah itu Bali dengan keindahan Bali, dan lain-lain. Negara kita banyak tempat. Maka kita sampaikan kepada pemerintah negara Indonesia, Republik Indonesia, kiranya bisa memberikan campur tangan untuk mendamaikan, mengajak mereka untuk berunding di negara Republik Indonesia yang sangat cantik ini. Dan kita netral. Sangat mungkin dua negara ini akan menerima usulan Republik Indonesia. Kepada negara Republik Indonesia, pemerintahnya dari Masjid Rahmatan lil Alamin ini, kita mengusulkan jangan terlalu berbincang akibat negatifnya. Jangan terlalu mengeluh efek daripada perang ini. Harga mahal, dolar naik dan sebagainya. Toh kalaulah tidak naik, kita juga hutang tiap tahun. Toh kalau tidak naik, kita impor tiap tahun. Tampilkan jiwa besar bangsa ini untuk mengusulkan dan mengajak dua rekan sahabat kita ini untuk berhenti perang dan berunding di negara yang dua-duanya mencintainya. Karena kita menganut
politik non-blok, bebas tapi aktif, non-blok. Mudah-mudahan usulan kita didengar, sehingga pemerintah kita tidak hanya berbincang akibat dan akibat. Tidak perang pun mereka, kita kena akibat. Apa? Utang. Tiap tahun utang. Jadi ini yang dipesankan dari Masjid Rahmatanil Alamin ini, anak daripada Rahmatanil Alamin ini, kepada pemerintah kita, pemerintah Indonesia. Mudah-mudahan direspon dan bisa di follow up. Saudara-saudara, kemarin saya punya sahabat di Ukraina, seorang profesor. Saya melalui Ustadz Halim kirim berita, halo, apa kabar? Shalom. Ternyata beliau membalas. Kita pikir tidak ada balasan. Beliau menyampaikan betapa sulitnya menghadapi keadaan. Sana sini tidak bisa bergerak. Kemudian kita respon bahwa seperti yang Anda tengok Az-Zaitun, karena beliau pernah datang ke Az-Zaitun. Az-Zaitun adalah pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian. Kami dari Az-Zaitun berdoa, mudah-mudahan profesor dapat juga bersikap seperti ini dan mengusulkan pada pemerintah sana untuk mengadakan perdamaian. Karena perang itu menang atau kalah, semuanya capek, dan bukan hanya capek, luar biasa, tidak bisa dibayangkan oleh orang yang tidak terlibat perang ini. Untuk berunding, saya sebagai yang ada di Az-Zaitun akan menyampaikan pada pemerintah saya, Indonesia, agar dapat memfasilitasi usulan daripada Ukraina maupun Rusia untuk berunding di Indonesia. Itu pun disambut lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan ini terjadi, dan bila ini terjadi, luar biasa. Az-Zaitun adalah fasilitator, sekalipun hanya menyampaikan pandangan-pandangannya. Itu kawan kita di Ukraina, dan mudah-mudahan beliau selamat daripada bencana perang ini. Kita doakan. Dan saudara kita di Rusia belum menjawab. Saya punya kawan di Rusia dan punya kawan di Ukraina. Dua-duanya baik dan pernah berkunjung ke Ma'had ini. Hadza wallahu yar'ana wa yakfaduna walhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Bismillahirrahmanirrahim. Permohonan salat gaib 4 Maret 2022 sebanyak 15 personal. Yang pertama, Bapak Edi Jamaluddin bin Muhammad Soleh Suhaidi, mertua daripada Ikhwan Triatmo, eksponen Az-Zaitun. Yang kedua, Khosia binti Muhyiddin, Jamas dari Banten. 3, Ibu Khosia binti Marto Sanjoyo, ibunda dari Bapak Toto Dwi Hananto, Jawa Tengah. 3, Ibu Erwina P. Wijayanti binti Bambang Prihartomo, sepupu daripada Guru Az-Zaitun. 5, Ibu Kasmah binti Kanab, mertua daripada karyawan Az-Zaitun. 6, Bapak Mastar, anggota Jamas Jawa Barat Selatan. 7, Ibu Mutmainnah binti Abdullah, anggota Jamas Jawa Tengah. 8, Ibu Titik Kartikasari binti Esa Karim, Jamas daripada Jakarta. 9, Ponijan binti Dirjo Utomo, sepupu dari karyawan Az-Zaitun. 10, Narmeja Nasum binti Maryanom, orang tua daripada karyawan Az-Zaitun. 11, Haji Daroji bin Naya Dikrama, orang tua daripada karyawan Az-Zaitun. 12, Siti binti Parjo,
ibunda daripada karyawan Al Zaitun. 13 Surastal binti Bangit, bapak orang tua daripada Sastro karyawan Al Zaitun. 11 Karisah binti Durja, ibu mertua daripada Buhori karyawan Al Zaitun. 15 Sari Rajati binti Supardan, nenek daripada Vipan Ajnak santri Al Zaitun. Demikian, walhamdulillahirabbil alamin.